Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berada di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya tidak akan cukup untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Shadaqallahul 'azim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kewajiban orang yang berakal apabila Allah memberikan kepada dia kekayaan dunia yang fana, ia tahu bahwa kenikmatan-kenikmatan itu pasti akan hilang, karena kenikmatan dunia tidak akan kekal. Bahwasanya kenikmatan itu pasti akan ia tinggalkan dan diwariskan kepada orang lain. Bahwasanya harta dan kenikmatan dunia tidak akan bermanfaat dalam kehidupan akhirat, kecuali apabila harta tersebut digunakan untuk beramal soleh. Maka apabila ia tahu itu, bahwa harta itu hakikatnya memberatkan hisab pada hari kiamat, semua harta yang kita miliki pasti akan ditanya oleh Allah, dari mana harus itu diambil dan untuk apa harta tersebut disalurkan. Maka kalau kita sudah tahu hal itu, apa yang harus kita lakukan? Hendaknya seseorang mengerahkan seluruh kemampuan dia untuk melaksanakan hak-hak dalam hartanya tersebut, dan melaksanakan kewajibannya yang merupakan sebab daripada dia bisa melaksanakan hak-hak tersebut. Ingatlah bahwa dalam harta tersebut ada hak untuk fakir miskin, hak yang harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian pula untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah merupakan sumber daripada keberkahan harta. Sebab tidak mungkin harta itu diberkahi oleh Allah kecuali dengan perbuatan seperti itu. Justru harta ketika kita tahan, ketika kita kikir dengan harta, demi Allah tidak akan pernah harta tersebut diberkahi oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap harinya ada dua malaikat yang turun, yang berdoa, "Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu ganti." Yang satu lagi berkata, "Ya Allah, berikan kepada orang yang kikir itu kehancuran pada hartanya." Bayangkan, malaikat mendoakan kehancuran pada harta orang yang kikir.
malaikat mendoakan keberkahan supaya orang yang dermawan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Saudaraku sekalian, jangan khawatir ketika Anda mensedekahkan harta Anda, apakah harta Anda akan berkurang? Tidak, demi Allah tidak. Kata Rasulullah SAW, sedekah tidaklah mengurangi harta, justru dia akan terus memberkahi dan memberkahi. Dan jangan lupa, ketika ia bersedekah, ia mengharap pahala di kehidupan akhirat. Dan itulah yang paling besar yang kita harapkan. Karena hakikat harta kita yang telah kita infakkan dalam kehidupan dunia yang belum kita infakkan, kita akan wariskan atau menjadi bagian pencuri dan perampok, atau mungkin terbakar oleh api. Sedangkan yang kita sudah infakkan di jalan Allah, itulah yang akan menjadi harta kita selama-lamanya, bahkan sampai dalam kehidupan akhirat nanti. Kedermawanan bisa menimbulkan rasa cinta. Semua orang pasti mencintai orang-orang yang dermawan, yang suka berinfak, yang suka membantu orang lain dengan hartanya. Demikian pula dari manusia, sebagaimana bakhil itu mendatangkan celaan dan kebencian. Dan tidak ada kebaikan pada harta kecuali apabila disertai dengan kedermawanan. Harta tidak akan pernah menjadi baik, saudaraku, apabila ternyata kita tidak memiliki sifat kedermawanan tersebut. Sebagaimana tidak ada manfaatnya lisan kecuali apabila ia berbicara dalam hal-hal kebaikan, seperti tercantum pada kisah Nabi Sulaiman yang dermawan dan dahsyatnya sedekah, yang merupakan pemimpin dari golongan manusia hingga binatang karena dapat berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman selalu bersyukur, juga dikenal sebagai nabi yang dermawan. Nabi Sulaiman yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang sudah diberi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sedekah dapat menolak bala atau mara bahaya dan menjadikan umur panjang. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Quran Surat Shad ayat 38. Maksudnya adalah Nabi Sulaiman menginginkan kepemilikan yang sempurna dan qanaah. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu Nabi Sulaiman alaihissalam, pada zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, hidup seorang laki-laki yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohon tersebut ada sarang burung yang berisi anak-anak merpati. Kemudian istri dari laki-laki itu menyuruhnya memanjat pohon besar dan mengambil anak merpati tersebut untuk dijadikan makanan bagi anak-anak mereka. Laki-laki itu pun melakukannya. Setelah kejadian itu, induk merpati menghadap baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang induk pun menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman mengundang laki-laki itu dan menyuruhnya untuk bertobat. Laki-laki itu berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tadi. Suatu ketika si istri menyuruhnya untuk mengambil anak merpati lagi. Laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan melakukannya lagi, sebab Nabi Sulaiman telah melarangku untuk berbuat itu." Istrinya pun menjawab, "Apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman akan mempedulikanmu, dirimu atau merpati itu? Sedangkan ia selalu sibuk dengan urusan kerajaannya." Si istri tak henti-hentinya membujuknya agar ia mau melakukannya lagi. Hingga akhirnya
ia terbujuk juga. Seperti biasanya, ia memanjat pohon itu dan mengambil anak merpati terlagi. Induk merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian itu. Nabi Sulaiman pun menjadi marah karenanya. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil dua setan, yang satu berasal dari ujung timur dan yang satunya berasal dari penjuru barat. Sampai pada akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan dua jin itu untuk menjaga pohon besar. Dan ketika laki-laki itu mengulang perbuatannya mengambil anak merpati, maka raih kedua kakinya dan jatuhkan ia dari pohon. Ketika merpati sudah beranak lagi, laki-laki itu segera memanjat dan meletakkan kedua kakinya pada pohon itu. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu. Lantas istrinya berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Laki-laki itu turun dari pohon dan mengambil segenggam makanan. Lalu ia memberikannya kepada si pengemis itu. Setelah ia kembali memanjat pohon dan mengambil anak merpati. Setelah itu merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian tersebut. Nabi Sulaiman pun marah. Kemudian ia memanggil kedua setan yang diberi tugas menjaga pohon. Nabi Sulaiman berkata kepada kedua setan itu, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." Dua setan itu pun menjawab, "Kami sama sekali tidak mengkhianatimu. Kami terus menjaga pohon itu. Hanya saja ketika laki-laki itu memanjat pohon, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia memberikan segenggam gandum untuk pengemis itu. Saat ia kembali memanjat pohon, kami sudah bergegas untuk meraihnya. Namun tiba-tiba Allah mengutus dua malaikat. Salah satu dari mereka meraih leherku dan melemparku sampai di tempat terbitnya matahari. Sedangkan yang satunya lagi meraih leher sahabatku dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari." Demikianlah sebuah cerita dari kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kisah ini menggambarkan bahwa sedekah itu sangat dahsyat dan dapat menghindarkan seseorang dari mara bahaya. Akan tetapi tentulah harta yang kita sedekahkan harus halal. Jika yang disedekahkan barang haram, tentu nantinya akan berbuah celaka juga. Dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang yang bersedekah dengan harta yang baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kecuali Allah yang Maha Pengasih akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Jika sedekah itu berupa kurma, maka di tangan Allah yang Maha Pengasih, sedekah itu akan bertambah sampai menjadi lebih besar dari gunung, sebagaimana seseorang di antara kalian membesarkan anak kudanya atau anak untanya." Demikianlah sedikit yang kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.